Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman jendela desain. Jadi guys, hari ini kita akan membahas tentang InDesign dan Adobe Illustrator. Jadi di sini aku udah beli tamu spesial dan cantik ya pastinya untuk pembahasan InDesign dan Adobe Illustrator. Dengan Kak siapa kalau boleh tahu nih? Perkenalkan, aku Zahra Salma Aulia Nabila, biasa dipanggil Zahra. Dan aku Adia Firdausi Nuzula, biasa dipanggil Adia. Hai Kak Zahra, hai Kak Adia. Halo. Kak Zahra sama Kak Adia kalau boleh tahu dari mana? Kita dari Univ UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Desain Komunikasi Visual semester 4. Asik banget ya, pasti seru banget ya Kak. Wah, seru banget. Ada yang sekarang lagi heading-headingnya mata kuliah apa nih? Kalau boleh tahu. Pameran sekarang. Oh ada pameran? Iya, ada pameran. Dibutuhin nomor Dari tanggal berapa sampai berapa? besok sama besoknya lagi. Oh 17 bulan. Iya, Jadi udah selesai. Iya, tanggal 20 ada kok PK. Oh, ada pameran PK juga. Iya. Plaza Kreatif. Jadi Jadi di tanggal tanggal 20 insya Allah. 20 dong. Oh, jadi ada pameran di kafe juga ya, Kak? Iya, Namanya apa? namanya Plaza Kreatif. Jadi itu kayak pameran karya-karya tugas kita gitu. Dan itu diadakan tanggal 20 sampai 21. Oh, seru banget ya. Tapi kalian jangan lupa datang 20-21 Juni ya. Yeay. Di mana Kak tempatnya? Di Balai Pemuda. Di Balai Pemuda. Oh, Iya, sekali. Kak Adia sama Kak Zahra nih aslinya emang dari Surabaya? Enggak, kita anak ulang tahun. Mantap ya. Di kafe. Tuh. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang sudah ditunggu sama teman-teman ya Kak jawabannya. Jadi dari banyaknya pertanyaan yang dikirim sama teman-teman ini, yang aku ini mereka tuh pada penasaran banget Kak, apa bedanya dari InDesign sama Adobe Illustrator? Jadi dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama teman-teman, setelah aku tahu ternyata mereka tuh pada penasaran Kak, perbedaannya dari InDesign sama Adobe Illustrator. Kalau menurut Kak Zahra, keunggulan dari InDesign itu apa sih? Mungkin sampai cerita dan dari kita banget sampai menurut aku sih bisa juga ketergantungan banget ya sama InDesign. Iya, bisa. Nah, kalau keuntungan dari InDesign itu yang pertama murah, ringan, dan lengkap. Sama-sama. Ya. Nah, kalau keunggulan dari InDesign itu murah, ringan, dan lengkap. InDesign itu fleksibel, bisa digunakan di device HP dan device tablet, juga tuh pakai laptop. Dan kedua tuh gratis. Versi free-nya tuh udah lewat, cukup buat ngebikin sketsa dan nge-ilustrasiin. Dan ketiga tuh banyak macam kuas yang bisa digunakan, tapi kita harus bayar iklan dulu sebelum menggunakan kuas itu. Jadi ini dia dari tinggal yang suka banget sama InDesign. Karena emang saya itu hasil proses dulu tuh ngasilin tips banyak ya. Ya yang bisa dilihat tuh asik gitu ya proses di InDesign itu. Iya nggak sih Kak? Ada video hasil proses Timelapse. Oh iya, ada. Oh jadi itu ya ternyata keunggulan yang bisa bikin kalian suka banget dan terbawa sama InDesign. Kalau menurut kalian sendiri, kira-kira keunggulan dari InDesign itu sendiri apa? Jadi IBIS itu raster, jadi kayak gambarnya itu disusun dari titik-titik pixel. Cocok banget itu tuh buat ilustrasi, komik, terus gambar karakter maupun edit foto yang simpel-simpel aja. Tapi kalau dibuat logo atau desain kemasan, itu klien pasti mintanya di print ukuran besar, contohnya ukuran 3 meter. Nah itu tuh bakal pecah dan garisnya bakal bergerigi. Terus kalau mau buat cetak resolusi tinggi pun juga kurang presisi gitu. Oh, berarti emang dia tuh mengatur durasi yang dari proses itu SLD terus yang tadi ya kayak Iya. Oke, dari ini kita pindah dulu ke Adobe Illustrator ya Kak. Menurut Kak Adia,
perbedaan jelasnya dari ibis sama ilustrator itu apa? Itu lebih ke vektornya sih, jadi itu beda banget. Kalau vektor di Illustrator itu gambarnya pakai rumus matematika, jadi kalau kita mau zoom 1000 kali pun hasilnya bakalan tetap halus dan tajam. Kemudian fungsi utamanya itu buat logo, desain kemasan, ikon aplikasi, tipografi, dan lain-lain. Pokoknya yang butuh presisi sama bisa di resize bebas. Plus dia nyambung sama Photoshop dan Adobe InDesign. Ekosistem Adobe tuh emang good banget sih, emang bagus banget buat resolusi yang tinggi. Oh, berarti kalau untuk nanti di data tuh hasilnya lebih jelas. Iya, gitu ya, tidak misalkan gitu. Iya. Oke, kedengarannya sih pro banget ya. Kalau tantangannya sendiri, Itu sejauh ini yang aku alami itu lebih ke harganya ya. Jadi kalau di Illustrator itu, Adobe manapun itu, dia pasti langganan. Terus laptopnya juga harus kuat, nggak bisa pakai sembarangan laptop. Jadi kayak nggak boleh pakai HP kentang juga. Terus jadi kalau mau buat doodle santai, itu kayak jadi tank buat bunuh nyamuk, overkill. Tapi kalau udah level kerja, terima briefing klien itu bikin brand identity, itu wajib banget. Jadi nggak ada tandingannya gitu. oke, berarti emang pasti dari Adobe ada kekurangan ya kan? Oke, kayak teman-teman juga bingung harus pilih yang mana. Kalau dari negara ada patokan nggak di sama Adobe apa? Gampangnya tuh tinggal butuhnya tuh berapa gitu. Kalau kita pilih ibis itu kita ingin menaikkan viewers. Nah, media sosial itu tetap buat kita pemula. Kalau pilih Illustrator itu bertahap yang lebih profesional kerja. Tetap untuk desain logo, desain packaging, dan kerjasama dengan percetakan gitu. Lagi-lagi ke hasil nyata itu tadi pasti lebih maksimal ya. Iya. Nah, berarti mereka tuh kayak benar-benar sungai ya, bisa buat kerja bareng dan satuin gitu antara ini sama Itu bisa banget. Itu tuh jadi kayak akal-akalan anak di cafe itu, ibis itu dibuat jadi sketsa sama warna. Jadi kalau misalkan mau dicetak atau gambarnya lebih halus, itu bisa kita pindahin ke Adobe Illustrator, terus kita tracing, kita gambar ulang, dan itu cuman vektor-vektorin doang, nanti hasilnya langsung jadi gitu. Jadi hasilnya tetap halus, di zoom terus nggak pecah gitu. Oke, makasih buat Kak yang nggak ada masalah itu tadi. Sebelum menutupan podcast Kendala Desain, aku mau minta 3 tips dari Kak Adia, kira-kira apa untuk teman-teman yang baru mau mulai? Oke, siap, catat ya guys. Ya, yang pertama itu jangan jadi budak aplikasi. Pokoknya kuasain dulu dasar gambar seperti garis, komposisi, dan warna. Itu pakai pensil juga jadi. Kemudian yang kedua, kalau baru mulai itu pakai aplikasi yang murah-murah dulu seperti Ibis. Pokoknya yang nggak nyakitin dompet lah gitu ya. Terus yang terakhir itu kalau mau serius pelajarin Adobe Illustrator atau aplikasi berbayar lain. Itu tuh kalian bisa lihat di YouTube kok caranya gimana gitu. Itu aja sih. Guys, kan bermanfaat banget kan pembahasan kita hari ini tentang desain dan Adobe Illustrator. Makasih banyak ya buat Kak Dara sama Kak Adia udah waktu mau kirim sama kita, mau tambah-tambah informasi juga buat teman-teman di desain. Jadi guys, mau pakai software apapun itu tergantung lagi sama kalian, gimana kalian ngolah fotonya itu tadi. Karena udah bingung dengan podcast Kendala Desain kita kali ini yang asik banget dengan tamu-tamu spesial kita, ada Kak aja. Kalau boleh nanti kasih itu ya kayak tips-tips tambahan, teman-teman mau tanya-tanya bisa ke Kak sama Kak aja. Oke. Makasih banyak buat teman-teman juga yang udah nonton. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kalian ke depannya dan dengan proses yang lagi kalian jalani sekarang. Oke, kita sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.